Itu benar Bang Bedu, tentang permasalahan terlilit pinjol dan sebagainya. Kalau kita definisikan kata terlilit itu kan sampai benar-benar nggak bisa bergerak kan. Saya berani ambil apa aja karena saya yakin saya punya pekerjaan pada saat itu. Dan saya lupa bahwa pekerjaan saya bisa berhenti kapan saja dan cicilan terus berjalan kan. Kalau sampai saya terlibat pinjol 80 juta, kemudian saya jual rumah, mohon maaf 5,5 miliar. Ya ngapain saya jual rumah? Secara logikanya seperti itu. Orang dikasih kaya kan bukan berarti Allah cinta, bukan berarti Allah sayang. Dengan saya bilang saya nggak takut miskin. Yang saya takutkan saya kehilangan kasih sayang dan cinta Allah. Karena saya ingin dapat cintanya aja. Dosa saya terlalu banyak. Jadi jangan sampai kalian tuh kalau bisa tuh jangan sampai ngadu ke orang lain lah. Ngadu ke masalah kalian ke orang lain tuh jangan. Boleh menangis tapi jangan kepada manusia, tapi menangislah kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera manusia-manusia buat luar sana. Welcome back to my channel. It's all begin from here. Bang Bedu. Yeah, it's all begin from here. It's all begin. Thank you nih Bang Bedu ya. Sama ngomong aja. Sediain waktunya, buang tenaga yang buat datang kemari. Nggak ada sih waktu yang dibuang, nggak ada waktu yang tenaga yang dibuang. Semua memang digunakan, bukan untuk dibuang. Karena kalau dibuang pasti yang dibuang tuh kalau ngangkat orang sampah. Masih lucu Bang Bedu. Kalau buang kotoran buang sampah gitu. Kalau tenaga nggak dibuang, digunakan. Di mana kamu gunakan tenaga kamu? Kamu gunakan apa waktu kamu gitu. Oke. Jadi ini it's all begin from here nih Bang Bedu. Kalau dari sudut pandangan yang keterbatasan ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah, setiap manusia pasti kan mempunyai turning point atau titik balik. Iya. Entah itu permasalahan jati diri, entah itu permasalahan si manusia ini hubungannya dengan Tuhannya, entah itu permasalahan finansial dia. Wah, gue baru menemukan jati diri gue di sini nih, di saat ini. Wah, gue baru menemukan lumbung padi gue pada saat sekarang seperti ini nih. Atau, wah, gue baru menemukan apa yang dinamakan hubungan antara si manusia dengan Tuhannya pada saat kondisi dengan kejadian ini nih. Nah, jadi it's all begin from here itu adalah sebuah wadah yang insya Allah Anda coba bangun untuk menyampaikan apapun isi yang di dalamnya yang bisa menjadi pelajaran untuk manusia-manusia kuat luar sana yang menonton acara ini sih gitu Bang Bedu. Sebelum dimulai Bang Bedu harus tetap kuat, semangat apapun halangannya, rintangannya, karena aku yakin ketika saatnya tiba nanti dengan alasan ataupun tanpa alasan pasti Allah bukakan semua itu yang ketutup. Gitu. Bang Bedu itu Bang Bedu kan lagi rame nih, lagi banyak semua di sosial media Anda lihat pemberitaan tentang perihal Bang Bedu inilah, Bang Bedu itu dan sebagainya. Itu benar Bang Bedu. Yang mana yang benar? Tentang permasalahan terlilit pinjol dan sebagainya. Kalau terlilit pinjol sih alhamdulillah enggak. Enggak. Kan kata terlilit kan sampai kalau kita definisikan kata terlilit itu kan sampai benar-benar nggak bisa bergerak kan. Sampai nggak bisa nafas, sampai benar-benar udah nggak berdaya kan. Sampai saat ini saya juga masih alhamdulillah masih bisa nafas, masih bisa bergerak, masih punya daya dan upaya untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat gitu kan. Terlilitnya tidak, pinjolnya juga tidak. Ya kan, kalau sampai terlilit pinjol, teman-teman kan tahu pinjolnya ada ilegal, ada yang resmi, ada yang legal dan ada yang ilegal, ada yang resmi, ada yang tidak, ada yang terdaftar oleh OJK juga. Yang legal itu aja paling maksimal 80 juta limitnya bisa diberikan pada nasabah. Kalau sampai saya terlibat pinjol 80 juta kemudian saya jual rumah, mohon maaf 5,5 miliar, ya ngapain saya jual rumah? Secara logikanya seperti itu. Cuma nggak tahu kenapa sampai berita itu naik tidak ada statement dari saya yang bilang saya terlilit pinjol, tapi tiba-tiba ada berita naik, saya juga bingung. Tapi kalau berita jual rumahnya betul,
Karena berita itu memang sudah saya beritakan, saya informasikan dari zamannya Atta ngevlog di rumah. Sebelum Atta ngevlog di rumah udah saya ceritain kalau ini rumahnya mau saya jual gitu. Memang udah ada niatan dijual. Iya, gitu. Ada yang dijual. Gitu. Berarti sampai saat ini, detik ini, Bang Bedu tetap ingin menjual apa memang ada perubahan rencana? Iya, berkembang kemarin pemberitaan kemarin itu akhirnya kan membuat netizen berspekulasi, membuat opini, Asumsi dan sebagainya. asumsi, kemudian punya sudut pandang lah, punya penilaian, haknya netizen. Mereka membaca berita, mereka mendengarkan berita, mereka melihat berita, mereka melihat sebuah tayangan, kemudian mereka menilai itu haknya mereka. Ya. Ya kan, bahkan beritanya pun juga datang ke saya juga beragam gitu kan medianya gitu kan. Nah akhirnya kenapa yang beredar juga bisa berbeda-beda, akhirnya ya udah silakan lah mereka punya pilihan sendiri. Bahkan ketika saya tampil di media TV itu memang saya betul-betul situasi saya memang sedih aja ya, dapat penilaian sama orang, wah nggak bersyukur segala macam, dibilangnya cari sensasi lah karena dia pergi sepi biar ramai lagi, kemudian menjual kesedihan biar itu lagi. Saya tuh menangis di acara Veneres tuh bukan menangis kondisi saya gitu, bukan menangis faktor ekonomi saya, bukan. Saya tuh menangis ketika saya menjelaskan kegagalan saya sebagai seorang ayah ketika ingin membahagiakan anak-anak saya. Seperti itu. Nah, makanya akhirnya muncullah pemberitaan lagi, tambah lagi, Bedu menjual kesedihan supaya orang, supaya banyak tawaran job lagi. Gara-gara berita itu, saya sempat meng-cut semua tawaran TV yang datang ke saya. Tawaran podcast datang ke saya udah saya cut aja. Enggak, saya nggak mau. Cuma terus saja saya berpikir, kok begitu sih? Jangan hadapin aja, jangan cemen, jangan. Ya, justru pakailah untuk media sebagai media klarifikasi. Kasih tahu gitu kan. Kamu bukan lagi cari sensasi, kamu bukan lagi iya bisa dibilang sepinjam. Iya, bisa juga bilang enggak karena setiap bulan pasti ada pekerjaan. Cuma yang dihasilkan tidak bisa menutup kebutuhan gitu. Yang dihasilkan tidak bisa menutupi kebutuhan yang keluar. Jadi sementara hal yang terpikirkan sama Bang Bedu adalah menjual aset berupa rumah Bang Bedu itu. Supaya karena kan kita jatuhnya nih situasi saya tuh lagi defisit cash flow. Oke. Defisit cash flow inilah yang akhirnya membuat saya harus berpikir setelah saya menjual dua aset saya, dua mobil saya yang bisa dibilang harganya lumayan lah, ya satu mobil hampir setengah M, dua mobil udah 1 M aja tuh ternyata untuk sekian jangka waktu sekian tahun tuh nggak cukup. Oh begitu Bang Bedu coba melepas salah satu mobil Bang Bedu. Ada dua udah mobil tuh. Udah dilepas berarti? Udah lepas dua aset mobil. Itu bertahan berapa lama? Tinggal dua mobil. Ya itu dia. Setahun aja nggak cukup. Nggak cukup setahun. Makanya begitu tinggi pengeluaran saya karena ditambah cicilannya itu. Tutup-tutupin semua, jual tutup, oke jual tutup. Sudah agak mulai berkurang. Yang tadinya mungkin -3 jadi -2, -2 jadi -1. Saya mengejar keseimbangan raca pengeluaran saya dan pemasukan saya 0 gitu, biar balance. Nah, bahkan akhirnya ya udah, kenapa harus dikejar 0 sekali lagi lah, biar kita bikin positif neraca kita, jual lah aset terakhir rumah gitu kan, supaya lebih aman. Jadi positif terus setiap bulan, nggak mikirin, nggak repot, kita bisa konsentrasi walaupun nggak ada pekerjaan tapi secara pemasukan kita sudah aman untuk beberapa rentang waktu tertentu, aman gitu. Itu rencana saya menjual rumah itu gitu. Bukan untuk kita dikasihanin seolah-olah masih punya duit 5 miliar, orang masih pada nggak makan nih. Ya ini yang sedang saya jalankan, rencana yang sedang saya jalankan gitu kan. Seolah-olah apa dikasihanin, orang masih punya rumah 5 miliar gitu. Saya nggak bisa dikasihanin, enggak. Saya menangisin itu adalah ketika saya harus menarik anak-anak saya yang sekolahnya menurut dia suka dengan sekolahnya, dia enjoy dengan sekolahnya, saya harus pindahkan dia ke sekolah yang lebih lebih membuat anak kita harus lebih disiplin lagi, lebih rajin belajar lagi, lebih keras lagi belajarnya. Ya, karena di sekolah baru anak saya yang saya coba pindahkan ini adalah bagian dari usaha saya untuk
memperkecil pengeluaran SPP anak saya. Yang tadi 8 juta jadi 2 juta sebulan. Satu anak, saya ada 2 anak di sekolah itu. 15 juta kan, itu kan besar juga kan. Ya kan, udah akhirnya karena adiknya masih kelas 6 tanggung, kakaknya udah kelas 7, udah SMP saya pindahin ke sekolah itu. Pada saat pindah, culture shock bagi anak saya, wah budaya sekolahnya memang karena ini sekolah unggulan juga walaupun SPP gimana, tapi ini sekolah unggulan. Yang masuk ke sekolah itu harus tinggi nilainya. Bahkan nilai 75 aja remedial. Harus 78 minimal. Untuk bisa tercapai pembelajaran harus 78. Stres anak saya. Merah-merah betul-betul. Saya ngeliat sampai sakit anak saya kan. Sampai saya bilang, ayo mas bertahan belajar ya. Pokoknya bisa sampai, pokoknya kan kondisi saya lagi kayak gini, kamu harus bisa ya belajar ya. Iya. Kamu nggak apa-apa kan pindah sekolahnya? Nggak apa-apa ya. Yang keluar dari mulut anak saya itu nggak apa-apa. Tapi saya tahu hati anak saya sebenarnya dia tuh pengen di sekolah dia yang lama, karena dia di sini nggak bisa, belum bisa beradaptasi dengan cepat gitu, dia stres gitu. Makanya kata dokter merah-merah gatal-gatal sini kan, ini stres pas Pandu gitu kan. Stres sebenar. Karena dipush untuk belajar lebih keras lagi. Adiknya yang lihat nih, Mas Devan udah stres itu untuk bisa masuk ke sekolah itu, saya mau masukkan anak saya ke bimbel tuh 15 juta untuk bisa masuk ke situ. Nilainya 15 juta. Adiknya udah masuk bimbel masih gak bisa. Ayah, aku kayaknya gak usah sekolah di sekolahnya Mas Abra deh ayah gitu kan. Aku di sini aja boleh gak ya? Iya tapi kamu harus ini nah, harus. Tapi aku kayaknya gak bisa ya, takut. Aku gak mau, aku maunya di sekolah yang lama aja. Dan akhirnya saya berpikir itu, makanya saya mikir jual rumah itu. Supaya anak saya bisa tetap sekolah di sekolah yang dia nyaman, dia mau. Karena dia takut lihat kakaknya itu stres langsung deh. Mana-mana yang tadi. Mana gatal-gatal betul-betul sampai yang sampai seluruh badan gitu kan. Nah itu yang saya tangisin bahwa saya tidak mampu memberikan yang terbaik apa yang ingin menjadi keinginan anak-anak saya. Itu yang saya sendiri share gitu. Makanya bukan masalah yang lain-lain. Itu yang dianggap sama netizen, saya juga kesedihan bahwa nangis. Saya ngomong aja nggak bisa karena saya melihat Ya. bagaimana sih orang tua maksa, kau dulu situ loh, kalau enggak bapak lo ngomongin itu kelas bisa kita kan. Hati saya terlalu lembut untuk memaksa anak saya berada di tempat yang saya mau gitu kan. Itu saya belum kuat untuk memaksa anak saya seperti itu. Akhirnya ya udah, ya karena ya mungkin hati saya terlalu lembut jadinya nggak kuasa nahan air mata, ngomong pun udah nggak bisa. Itulah dianggap netizen saya sebagai orang yang menjual kesedihan, dituduh nggak apa-apa, itu hak mereka untuk menilai seseorang gitu. Saat ini berarti si kecil kakak sama adik masih di sekolah yang sama apa sudah? Kakaknya di sekolah yang lain. Oh udah pindah nih. Udah kelas 7 kan. Tapi tetap masih pengen balik ke sekolah yang lama. Saya bilang kan itu butuh duit mas, gak mungkin mas, itu duitnya besar. Balik lagi kan berarti mesti bayar lagi, masuk sekolah uang pakainya lagi. SPP-nya nama besar lagi, gitu kan. Bertahan dulu naik, itu yang pada saya naik itu ketika saya berada. Harus face to face, saya ingat bagaimana dia menatap mata saya, bagaimana saya mengatakan itu pada anak saya. Gitu kan. Adanya dengar gitu kan. Jadi setiap saya habis latihan jamaah sama mereka berdua nih, anak saya yang laki-laki dua-duanya itu, saya ngomong, nggak apa-apa ya mas ya, sekolah di sini dulu ya, Mas Abrar, Mas Devan ya, kamu belajar yang rajin ya, bila kamu bisa masuk ke sekolahnya Mas Abrar gitu. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Nah tapi begitu saya tak kuasa menahan air mata, saya ingat kejadian itu sama anak saya, dianggaplah saya menjual kesedihan gitu kan. Untuk menumbuhkan empati masyarakat yang menonton. Akhirnya saya tidak mau tuh acara, mohon maaf, acara TV yang undang saya untuk cerita masalah itu, udah saya cut-cutin semua, nggak bisa, saya podcast semua nggak mau. Bahkan ya semua teman-teman mohon maaf, saya jadi gak enak hubungan sama Melanie Ricardo sama yang lain. Akhirnya begitu saya bilang, kenapa sih gue begini, hadapin aja lah, biar terserah netizen gue bilang apa kok sama mereka. Hanya kan hanya kita yang tahu sama Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang sedang kita jalanin. Udah, ayo. Kasihan teman-teman lo harus punya karya, gara-gara lu cengeng jadinya. Ya udah, ayo. Mas Adi saya hubungin lagi, tadinya saya cuekin gitu. Iya masih lama baru saya. Iya itu saya lagi mikir mas. Dan saya baru aja nongkrongin, mas podcast kasih solusi, podcast apa lagi semua terus. Podcast Mas Alvin ada, Melanie Ricardo semua saya tahu.
acara brownies, ambil semua TV di stasiun yang lain. Dan mulai ambil satu Saya demi satu. tolak-tolakin. Sekarang udah mulai diambil satu demi satu. Nah, soalnya sih, ya kalau yang ini saya nggak, ya mereka nggak minta lagi ya saya nggak bilang, ayo gue mau nggak. Cuman kalau yang podcast kan aku teman-teman semua rata-rata yaudah yuk gitu. Kalau TV saya nggak bilang lagi kalau saya udah mau terima gitu. Biar aja mereka melihat nanti. Iya, ya. Izin ya Bang Bedu. Kalau boleh tahu Nun Sewu, mulainya reguler itu stop, itu dari kapan Bang Bedu? Udah berapa? Bisa mungkin makanya itu bisa dua tahun yang lalu. 2 tahun, berarti 2 tahun yang lalu itu semenjak COVID mungkin ya? COVID, betul. Dulu kan bawain acara program sama Mama Dede kan. Yang ku ingat betul tuh Bang Bedu yang di ini sama Calontong tuh. Ya itu Net TV itu 3-4 tahun yang lalu. Itu kan panjang sekali tuh stripnya. Makanya saya termasuk yang bisa dibilang ya itu tadi saya bisa ya belajar lah buat yang nonton video ini bahwa saya berani ambil apa aja karena saya yakin saya punya pekerjaan pada saat itu. Dan saya lupa bahwa pekerjaan saya bisa berhenti kapan saja dan cicilan terus berjalan kan. Dengan tenor cicilan 3 tahun, 5 tahun. Saya ambil, nggak ada masalah. Setahun, 2 tahun, Lancar tuh. lancar. 3 tahun, lancar. Begitu program berhenti masih ada sisa 2 tahun semua. Ada 2 tahun, ada sama satu properti 15 tahun kan. Sama rumah juga masih ada ya, 15 tahun juga. Jadi saya punya cicilan rumah sama apartemen, sama mobil waktu itu. Yang belum selesai sampai saat ini. Nah sekarang tinggal 1 mobil sama 2 properti. 2 properti, 1 mobil. Rumah sama apartemen. Nah apartemen udah saya sewain buat bulannya, tapi kecil kan. Iya. Bulannya 9 juta, disewa cuma 5,2 sebulan. Dari mana itu Bang Bedu? Di Cawang. Oh, Cawang. Di Signature Park. Oke. Berarti ini sudah 2 tahun berjalan yang dimana Bang Bedu secara reguler itu dimulainya berhenti di situ. Dan sekarang mukanya berarti nggak ada sama sekali, tapi ada dalam bentuk sesekali gitu Bang Bedu. Iya, bintang tamu aja. Atau bintang tamu aja ya. Dan itu nggak cukup. Makanya defisit cash flow saya bilang kan. Maka kalau ada program reguler itu semua ketutup sebetulnya. Tapi karena tidak ada program reguler, ya kita harus berpikir dong bagaimana mensiasati ini. Ya udah, lepas aja aset. Kenapa toh tadi juga kita nggak punya. Sebenarnya sih nggak pernah menyedihkan aset yang saya lepas. Sama kayak kita lahir nggak pakai baju, ntar juga tiba-tiba pakai baju, ntar juga kita pergi balik nggak pakai baju lagi. Itu doang sebenarnya saya. Cuma kan saya ingin berikan yang terbaik buat anak saya gitu. Bisa mungkin orang tua jungkir balik jadi apa segala macam, yang penting anak-anak merasakan yang terbaik dari orang tuanya. Pendidikan terbaik, makanan terbaik, pakaian terbaik, Tempat tinggal yang terbaik. Kan seperti itu. Kita sebagai orang tua. Nah, apalagi saya sebagai kepala keluarga, mungkin kepala keluarga di rumah yang nonton kita ini pasti merasakan hal yang sama. Ya kan ketika anaknya menanya kita sesuatu tapi kita tidak mampu memberikan, itu seperti ada sesuatu yang hantaman keras bagi seorang laki-laki gitu. Tapi Bang Bedu, Nun Sewu, terlihat sekali memang ini for real ya manusia-manusia kuat luar sana ya. Ketika bertemu Bang Bedu pertama kali dan sampai saat ini ketika duduk di sebelah kursi, memang ada sebuah frekuensi yang cukup mengganggu, yang kulihat ya Bang Bedu, yang cukup menghantam, cukup mengganggu. Jadi Bang Bedu ini berbicara tidak dalam keadaan 100%. Oke. 100% sehat. 100% mumpuni untuk berbicara, sehat untuk berbicara. Karena mungkin tekanan yang tadi. Dalam tekanan yang seperti ini yang selain pelajaran yang Bang Bedu titipkan tadi, semisal wah jangan sementang-mentang kita ada program liburan panjang kontrak, udah habisin sekarang, ambil ini ambil itu, kita nggak tahu kapan pun bisa stop itu sebenarnya. Itu pelajaran yang satu yang bisa kita ambil, dan untuk manusia-manusia kuat di luar sana yang bisa jadikan patokan untuk itu. Ada lagi VCO dalam 2 tahun terakhir ini, hikmah yang Bang Bedu bisa ambil, hikmah yang Bang Bedu bisa lihat, yang mungkin insya Allah bisa menjadi pegangan untuk kita yang saat ini sebenarnya masih sama-sama berjuang dengan pergulutannya masing-masing. Ya itu. Jadi jangan sampai kalian tuh kalau bisa tuh jangan sampai ngadu ke orang lain lah. Ngadu kok masalah kalian ke orang lain tuh jangan. Kenapa itu maksudnya?
yang nantinya akan itu tadi Kurang. bukan kurang ya. Ya, kalau bisa sama orang yang paling dipercaya. Itu pun juga kalau bisa jangan, gitu kan. Sampai saat ini aja orang nggak pernah percaya kalau saya nggak punya uang. Melihat tampang saya, karena saya sebetulnya tidak pernah cerita masalah hidup saya sebetulnya. Cuma gara-gara wartawan datang ke rumah saya, ada pertanyaan, ya saya pikir kayak teman ngobrol, keluarlah. Dan saya lupa kalau itu terekam, jadilah itu berita. I see. Oke. Saya selalu ngadu masalah saya sama Allah. Kenapa saya jalan dengan santai, jalan dengan seperti sholat tidak ada masalah Pak awal-awalnya? Karena saya selalu ngadu sama Allah, itu saya yakin nih. Saya sempat buat sebuah statement di YouTube saya tidak pernah takut miskin. Yang saya takutkan adalah saya kehilangan perhatian dari Allah. Saya kehilangan kasih sayang Allah, saya kehilangan cinta Allah. Orang dikasih kaya kan bukan berarti Allah cinta, bukan berarti Allah sayang. Sesungguhnya ujian. Kita nggak tahu ya kan apa yang tuh Allah berikan sama orang tersebut. Bisa jadi itu adalah tuh ambil besok mantal lo di akhirat jangan lihat gue, lo jangan ketemu gue. Istidrak. Bisa aja istidrat seperti itu. Nah itu yang saya lakukan. Makanya ketika saya berdoa, saya rela, ridho apa yang Engkau takdirkan pada hamba ya Allah. Karena saya yakin kemauan saya ketika belum dikabulkan, tapi Kau berikan ini, saya yakin apa yang Kau berikan ini pasti yang terbaik. Bisa jadi saya belajar, bisa jadi saya jadi lebih kuat, bisa jadi saya lebih, Allah pengen tahu seberapa jauh Kemampuan. omongan yang saya ucapkan, emang saya ingin dapat perhatian dari Allah gitu. Dengan saya bilang saya nggak takut miskin. Yang saya takutkan saya kehilangan kasih sayang dan cinta Allah. Karena saya ingin dapat cintanya aja. Saya ingin dapatkan ridhonya Allah gitu. Maka ketika saya berdoa, ya Allah, saya ridho apa yang Kau takdir kepada hamba sambil saya menangis. Ridho. Menangis itu bukan karena saya jadi kondisi seperti ini, enggak. Saya menangis, ya Allah. Ternyata Kau masih sayang sama hamba. Ternyata Kau masih cinta. Ternyata Kau masih peduli sama hamba dengan Kau memberikan situasi seperti ini. Alhamdulillah. Jadi ujian yang saya hadapi ini nggak saya bilang dengan astagfirullah, tapi alhamdulillah Masya Allah. masih dapat ujian seperti ini. Ya kita juga nggak tahu lah. Nggak mau sombong juga. Saya bilang ini ada ujian. Saya juga nggak tahu. Mungkin saya pernah punya dosa yang besar di masa yang lalu. Bisa jadi ini adalah sebagai bentuk hukuman. Ya saya ketika orang tua menghukum kita, orang tua memberikan punishment, reward dan punishment itu kan bagian dari kasih sayang, perhatian, ya kan, diperhatikan berarti kita. Nah itu yang saya selalu lakukan. Saya dalam doa saya, terima kasih ya Allah, Kau masih peduli sama hamba. Hamba ridho, hamba rela, hamba ikhlas apa yang Kau takdirkan kepada hamba. Yang terpenting jangan Kau tinggalkan hamba, jangan Kau tinggalkan hamba. Saya khawatir nih, saya belok, saya jadi makhluk yang lupa bersyukur, saya jadi orang yang bisa dibilang banyak melakukan kemaksiatan sama Allah tadi cuekin. Nah itu saya nggak mau. Makanya alhamdulillah dengan ada situasi ini saya selalu dekat dengan Allah. Ini yang membuat saya jadi dekat gitu. Ini yang membuat memberi. Ini yang membuat saya menjadi dekat. Karena kalau kita diberikan kenikmatan kadang suka lupa. Tapi ketika kita diberikan situasi ini yang membuat kita menjadi dekat. Nah ini adalah saya anggap sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada saya, hamba. Nah, saya selalu begini Mas Agi. Kalau saya berdoa Allah tidak mengabulkan. Kalau saya berdoa Allah mengabulkan, saya bersyukur. Tapi kalau saya berdoa tapi Allah tidak mengabulkan, saya lebih bersyukur lagi karena apa yang Allah lakukan itu pasti terbaik buat saya. Kalau Allah tidak mengabulkan, ya berarti itu yang terbaik buat saya. Saya dikasih duit misalkan hari ini 1 triliun, jadi apa sih gak taunya? Tiba-tiba saya jadi pelaku maksiat terbesar dalam sejarah hidup saya. Punya duit banyak saya. Masya Allah. Bang Bedu sudah berada dalam titik fokus afirmasi yang benar. Masya Allah. Jarang sekali yang ku bertemu dengan seseorang di luar sana ketika dihantamkan terhadap sebuah masalah yang besar, dihantamkan sebuah masalah yang benar-benar memang sampai di titik kelemahannya dia, masih mempunyai sisi titik fokus afirmasi seperti ini.
Masya Allah, Bang Bedu bisa berbicara Allah, 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 Allah. Kita bicara sepatu ya Bang Bedu. Saya nggak mungkin bisa masuk dalam sepatunya Bang Bedu. Bang Bedu juga nggak mungkin bisa masuk dalam ke sepatu aku gitu. Karena sepatu kita size-nya berbeda. Dan masalah itu pasti nggak mungkin dihadirkan terhadap salah orang, salah individu. Masalah itu sudah diciptakan untuk dia. Dan cuma dia yang sanggup untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan sesungguhnya berdasarkan pengalamanku yang seperti kemarin, setiap permasalahan itu memang dikirimkan sama Allah berikut dengan jalan keluar beriringan tuh Bang Bedu. Iya. Cuma memang terkadang duniawi kita masih kuat, Iya. sehingga nggak bisa melihat jalan keluarnya itu gitu loh. Nggak pernah masalahnya dulu baru jalan keluar, nggak. Itu selalu beriringan. Cuma memang pada saat kemarin, dan untuk manusia-manusia kuat di luar sana yang belum bisa berada dalam titik fokus afirmasi yang benar, mungkin duniawinya masih kuat atau titik kekufurannya masih tinggi. Iya. Jadi menilai permasalahan ini kayaknya salah nih masalah buat Wolf ini terlalu besar nih masalah buat ini masalah besar sekali sampai gue nggak lihat jalan keluarnya seperti apa dan sebagainya. Kalau boleh tahu sama saya Bang, sejak kapan Bang Bedu merasakan vibrasi tentang Allah dalam hidup Bang Bedu sehingga lepas mulut Bang Bedu dari Allah, saya nggak mau jauh dari Allah, terserah Allah mau kasih apa saya terima, yang penting jangan berpaling Allah dari hidupku. Iya tuh. Bahkan saya belakangan juga kalau lagi di jalan saya selalu style untuk saya mengiring saya tuh selalu style di YouTube istighfar taubatan nasuha. Saya selalu mengisi hari-hari saya dengan taubatan nasuha karena saya berharap, saya khawatir dengan akhir hidup saya yang tidak berada atau taubatan saya tidak diterima. Dosa saya terlalu banyak, saya banyak dosa sebagai pribadi yang banyak dosa. Ya, ini ketika ini sebenarnya yang terjadi dalam saya. Saya menangis bukan karena kondisi ekonomi ya. Ini yang terjadi pada saat saya rekaman di acara TV. Saya tidak menangisi situasi ekonomi saya. Saya menangisi hubungan saya dengan Sang Pencipta yang begitu sayang sama saya, yang begitu baik sama saya. Saya ini pendosa. Saya pelaku. Saya bisa bilang saya pendosa yang dosa saya sangat besar. Tapi Allah masih sayang sama saya. Kadang memang jujur Bang Bedu, ketika aku berbicara detik ini, hari ini, menit ini, jam ini, aku belum berada dalam posisi yang 100%. Cuman kita ini kan lemah dikarenakan ada orang yang di belakang kita. Mungkin kalau kita masih sebagai lone wolf serigala tunggal, khawatir lah soal ini. Kita nggak makan hari ini, bisa makan di rumahnya si Fulan. Kita jual aset kita dalam berupa mobil, rumah. Kita nggak punya kendaraan, nggak punya, masih ada kakinya si Fulan kita pinjam. Kita nggak ada tempat tinggal, masih bisa kita tinggal di tempatnya si Fulan. Cuman dikarenakan memang ada gerbong yang kita bawa, itu yang membuat kita terkadang ada baiknya dan ada buruknya. Cuman yang bisa aku sampaikan saat ini, buruknya adalah kita ini jadi untuk menabrakkan diri kita sesuatu itu mikir lagi. Iya betul. Mikir lagi. Karena saya juga nggak ingin mencelakai apa yang kita mau ke anak-anak istri kita. Ya, mungkin kalau untuk nggak makan sehari 2 hari kita kuat. Itu saya pernah lakukan zaman saya masih sendiri, gak ada masalah. Dan ketika sudah ada istri sama anak-anak itu yang harus saya berpikir ekstra. Makanya saya selalu berkomunikasi sama mereka, selalu bicara sama mereka. Alhamdulillah istri dan anak saya itu pribadi yang mau menerima situasi kondisi ayahnya. Bahkan anak saya yang kedua aja kalau mau beli sesuatu, ayah ada uang nggak, mau beli dong, ada nggak, beli nggak, nggak, ini mahal. Mereka ngerti. Untungnya alhamdulillah saya dikaruniai keluarga yang sangat begitu dekat dengan saya. Makanya buat saya rezeki uang itu rezeki yang paling rendah. Saya tahu di posisi yang paling bawah. Posisi yang paling bawah. Kenapa Bang Bedu? Karena rezeki yang sesungguhnya adalah kita masih bisa merasakan nikmat, sehat,
berkumpul bersama keluarga, silaturahmi berjalan terus. Masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar. Itu rezeki yang terbesar dalam hidup saya. Ketika saya sudah tidak bisa mengucapkan itu lagi, saya udah nggak punya rezeki lagi. Karena saya sedang mengumpulkan rezeki untuk dibawa ke Mekah saya ke sana. Itu rezeki yang paling besar buat saya. Ya kalau dikasih uang, saya nggak akan pernah saya gegem. Saya tuh kalau pinjam uang di dompet nggak pernah lama. Ya udah, nanti saya ada yang butuh saya kasih, saya bantu gitu. Karena saya tahu pasti suatu saat saya akan ada di posisi yang mereka Alami saat ini. alami saat itu. Ya benar, saya ada, ya alhamdulillah sangat mudah orang membantu saya gitu. Karena buat saya tidak pernah yang uang tuh nggak berasa gini, saya lepas. Saya nggak mau menggenggam dunia tapi akhirat lepas. Saya benar-benar memang sedang mengejar akhirat. Ya biarkanlah dunia nanti yang mengikutin. Benar-benar saya sedang berada di jalan itu. Cuman ya itu godaannya ditambah lagi ya. Saya harus tetap melihat bahwa realitanya saya membawa istri dan anak saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam juga sebagai itu kompleks. Jadi kita harus bisa tahu strateginya, tahu ilmunya. Ya selama ini saya hanya cuma bisa berdoa ya Allah tunjukkan jalan, berikan jalan yang terbaik agar saya benar-benar bisa membawa istri dan anak saya, keluarga saya terbebas dari api neraka. Karena tugas laki-laki, seorang kepala rumah tangga, bukan hanya cari nafkah, bukan hanya menafkahi mereka, bukan hanya ngasih mereka makan, minum, pakaian, bukan, tapi tugas utamanya adalah bagaimana kamu dan anak dan istrimu bisa terbebas dari panasnya api neraka. Itu tugas pertama saya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami. Iya. Jadi makanya saya tidak mau menjadikan uang itu sebagai sesuatu yang utama dalam hidup saya. Izin Bro, kalau boleh tahu nama anak yang pertama siapa? Muhammad Abrar Daras Rayan. Yang kedua? Yang kedua itu istri yang ngasih nama, itu namanya Muhammad Evan Ziron Ravandra. Yang ketiga saya juga bareng sama istri yang ngasih nama Berlian Maila Faisa Jenaira, perempuan. Masya Allah. Ini sedikit insya Allah bisa membantu menguatkan atau menginspirasi Bang Bendu. Karena posisi kita sekarang sudah sama-sama menjadi seorang ayah, seorang pemimpin. Anakku perempuan namanya Aki ya Bang Bendu. Aki Adamila Yusman. Sampai saat ini mungkin dia mengalami speech delay. Delay. Dalam keterbatasan dia berbicara, dititipkan sama Allah melalui penglihatannya. Jadi terkadang aku berbicara, aku berkomunikasi dengan Akia ini nggak pakai suara, nggak pakai dialog, lihat-lihatan aja. Insya Allah aku tahu apa yang dia mau. Insya Allah dia juga tahu apa yang aku mau. Sama seperti Bang Bendu. Suatu ketika dia tahu, dia mengerti. Wah, papa aku lagi nggak ada uang deh. Dia ngeliatin aku sama istri itu Bang Bendu. Dia duduk di pojokan ruangan gitu, dilihatin. Lantas kemudian dia ambil mainan yang biasa dia mainin itu. Ada tas-tasan kecil gitu Bang Bendu. Umurnya sekarang 3 tahunan. Itu suatu pandangan yang menurutku membekas dan pandangan yang paling indah saat ini yang pernah aku lihat. Dia ambil tasnya Bang Bendu. Dia ambil tasnya. Dulu kan kita ngontrak dalam sebuah kontrakan 3 petak. Yang dimana kalau kita buka pintu utama itu langsung ke jalan utama. Jadi orang-orang berseliweran beraktivitas lewat mandi dan sebagainya. Dia ambil tasnya itu. Kemudian dia gelar di depan pintu Bang Bendu. Kata-kata yang pada saat itu dengan fasih dia bisa ucapkan hanya kue. Karena dia suka kue. Dia buka tas mainannya, dia keluarkan mainannya satu-satu. Dia duduk dengan
posisi seperti begini, karena kan ngegelar aja kita ras kue ya. Dia mencoba membantu orang tuanya dengan imajinasi dia seolah-olah sedang menjual kue. Itu pandangan yang menurutku Bang Bedu ya, itu yang paling indah. Anak sekecil itu sudah tahu suatu pengorbanan yang harus dia lakukan untuk membackup kedua orang tuanya yang pada saat itu sedang mengalami keterbatasan tertentu. Mungkin juga Bang Bedu mempunyai pengalaman, mempunyai penglihatan untuk kita bicara konteksnya anak, yang juga pasti ada yang menarik di situ. Jikalau one day nanti Bang Bedu, anak Bang Bedu yang pertama, anak Bang Bedu yang kedua dan ketiga, melihat tayangan ini Bang Bedu, memang terlihat seperti sinetron, memang pertanyaan ini atau permintaan ini terlihat seperti sinetron, tapi ini it works. Ku yakin sekali karena ada pengalaman tersendiri yang dimana ketika one day si anak ini melihat, anak nomor 1, 2, 3 Bang Bedu sama istri melihat tayangan ini, apa yang Bang Bedu ingin ucapkan, apa yang ingin Bang Bedu sampaikan ke mereka tentang struggle-nya Bang Bedu, tentang ini untuk kalian semua, yang bisa kalian gunakan untuk sebagai pegangan, yang bisa kalian gunakan sebagai memori yang indah. Kita nggak pernah tahu umur kita Bang Bedu ya. Insya Allah ini bisa menjadi jembatan sebuah memori. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali one day nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 anak Bang Bedu melihat tayangan ini, apa yang Bang Bedu ingin sampaikan ke mereka? Iya, buat istri dan anak-anak saya, bahwa apa yang kalian lihat, istriku, anak-anakku, bahwa saya ingin mengajarkan kalian kuat. Boleh menangis, tapi jangan kepada manusia, tapi menangislah kepada Sang Pencipta. Menangis untuk apa yang kesalahan yang kalian lakukan. Menangislah untuk dosa-dosa yang kalian perbuat, agar Allah mengampuni kesalahan kita, agar Allah menerima tempat kita. Allah sangat suka dengan rintihan-rintihan kita, doa-doa kita. Allah senang kita berdoa, karena dengan kita berdoa, Allah yakin bahwa kita adalah bukan pribadi yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong. Ayah melakukan ini semua, ayah melakukan yang terbaik buat Bunda, buat Mas Abrar, buat Mas Deva, buat Maila. Ayah, Mas Abrar, Mas Deva, Maila belajar menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang memiliki iman, pribadi yang bisa berbagi, pribadi yang tidak mudah direndahkan, tapi pribadi yang tahu apa yang harus dilakukan ketika kalian dihadapkan oleh sebuah persoalan. Bagaimana kalian meresponnya? Gak usah khawatir. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kita bisa sama-sama hadapi. Kalian masih punya saudara, punya keluarga. Yang paling penting, kalian masih punya Allah untuk meminta jalan keluarnya. Dan insya Allah, kalau kita selalu berpegang pada jalan Allah, pada agama Allah, insya Allah kita akan masuk ke dalam jannahnya Allah. Itu aja sih. Karena tujuan hidup kita adalah mencari bekal untuk dibawa ke akhirat. Agar ketika kita diberikan pertanggungjawaban, kita bisa memberikan pertanggungjawaban dengan apa yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Mas Abram? Abrar itu artinya golongan orang yang berbuat baik. Abrar daras itu kemewahan dunia, kekayaan itu salah satu pintu surga. Jadi berharap kalau anak saya mendapatkan kemewahan dunia, dia harus menjadi golongan orang yang berbuat baik agar mendapatkan pintu surga. Dan doa, mudah-mudahan itu menjadi doa dan bisa menjadi kenyataan. Panggilannya Mas Abram? Abrar, Mas Abrar, Devan, Mas Devan, sama Maila Faisal. Kalian Maila Faisal Jenaira. Maila Faisal Jenaira Pintu surga juga. Maila Faisal putri raja yang diberikan kemewahan. Ya sama kayak kakaknya.
kalian mempunyai panggilannya ayah, Bang Badut. Ayah ya. Kalian mempunyai ayah yang luar biasa. Kalian mempunyai ayah yang kuat. Kalian mempunyai sosok ayah yang luar biasa dan ayah yang baik. Insya Allah ini bisa menjadi memori kecil untuk kalian ketika one day kalian berada atau melihat video ini bahwa kalian mempunyai ayah yang luar biasa. Oke Bang Bedu, untuk kedepannya Bang Bedu, apa pengharapan Bang Bedu? Apa yang Bang Bedu inginkan kedepannya untuk semuanya ini, dengan pengharapan tentunya ya, pasti yang paling baik. Next plan Bang Bedu apa? Ya kita sebagai manusia yang bisa berencana ya, pastilah Tuhan yang menentukan. Tetap rencana saya adalah ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya keluarga yang benar-benar dimanapun kami tinggal, kami benar-benar bisa membuat rumah itu menjadi surga. Baiti janati, rumahku surgaku. Jadi ya perlu itu rumah besar, rumah mewah, rumah kecil, rumah sederhana. Yang penting adalah penghuninya. Kalau rumah besar mewah pun kalau penghuninya tidak bisa mensyukuri dan menikmati hunian tersebut ya, yang ada neraka di dalamnya juga buat apa gitu. Yang penting bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang bisa benar-benar menjadi keluarga yang madani. Kalau masyarakat madani, keluarga yang sama-sama tahu lah apa yang harus dilakukan. Keluarga yang memang keluarga yang kalau anak yang laki-laki jadi anak yang soleh, anak perempuan jadi anak soleha, ya ayah ibunya jadi panutan, jadi role model untuk anak-anaknya. Anak-anak hormat pada kedua orang tua menyayangi anak-anaknya. Keluarga sebagaimana keluarga muslim yang diharapkan lah, itu aja sih. Sehingga ya melulu pengejar selagi aja saya udah nggak tahu ya, bukannya saya nggak ingin dulu kaya gitu loh. Bukannya saya udah di taraf yang udah bukan, di hati saya udah bukan lagi harta benar, tapi di hati saya adalah hanya ampunan, dan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan mengabulkan permohonan saya untuk bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, ayah yang baik, suami yang baik, pribadi yang baik. Saya ingin jadi orang yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Udah itu saja. Itu aja. Itu aja. Masya Allah. Bang Bedu semangat terus. Harus ceria kembali. Harus ditunggu channel-channel berikutnya yang bisa menghibur kita, yang selalu dulu aku lihat Bang Bedu di acara Kus dan sebagainya yang sangat lucu, sangat-sangat menghibur kita, sangat-sangat bisa melupakan masalah sesaat dalam menonton Bang Bedu, dalam kerjanya Bang Bedu menghibur kita semua di sini. Kita tunggu karya-karyanya Bang Bedu. Ya. Semangat terus Bang Bedu. Oke, pasti itu semangat, karena saya juga masih banyak yang harus saya kejar sampai saya harus pergi meninggalkan dunia ini dengan senyuman. Artinya ya mungkin terlalu dini saya berbicara seperti itu, tapi saya sudah punya pendapat sekarang. Pokoknya saya ingin kepergian saya tuh dilihat oleh semua orang dengan senyuman, bukan dengan tangisan. Jadi ya mungkin pastinya tangisannya mereka tuh tersenyum, bahwa saya juga tersenyum. Kalau kita maksudnya begini, kita lahir orang-orang tertawa, kita pengen nangis. Saya pengen ya saya pergi dengan senyuman, ya orang-orang selain yang menangis juga mereka tersenyum, bahwa tahu bahwa saya juga tersenyum. Karena saya sudah bisa menjadi pribadi yang bermanfaat lah buat orang banyak. Makanya salah satu alasan saya terjun ke dunia politik adalah itu tadi. Saya kebetulan juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tapi kita nggak usah bahas sih, takutnya saya kampanye. Intinya saya ingin menjadi pribadi yang berguna bagi orang banyak. Saya udah berjanji, pokoknya saya terjun di dunia politik, saya nggak akan pernah korupsi. Kalau korupsi, ketahuan nggak ketahuan, saya minta sama Allah,
langsung kalau Iya. bisa berhentikan saya dari. Jadi bukan walaupun nggak ketahuan sama manusia, tapi pasti Allah Maha tahu. Kalau saya korupsi langsung ya Allah udah keluarkan saya dari dunia ini. Dari dunia politik ini maksud saya. Dari dunia saya belum sempat bertobat ntar kalau Oke, Bang Bedu, Iya. karena Bang Bedu nyinggung politik, ini aku berbicara seperti ini melontarkan pertanyaan ini sebagai masyarakat biasa yang melihat legislatif yang ada di luar sana, perwakilan kita. Apa yang Indonesia nggak punya saat ini dan apa yang Indonesia harus punya untuk masa ke depan? Pemimpin yang berintegritas ya. Berintegritas dan jujur, yang memang benar-benar iya, mungkin di Pak Jokowi ada beberapa sebagian, tapi saya nggak tahu dalamnya ya. Apakah benar-benar Pak Jokowi ini benar-benar berjuang dengan sendiri atau mungkin masih berjuang untuk orang lain, untuk pihak lain. Nah, saya nggak tahu. Tapi yang selama ini saya lihat masih itu yang terbaik. Nah, saya pengen di atas masih ada yang bisa lebih dari Pak Jokowi. Saya pengen ada pribadi yang bisa lebih dari Pak Jokowi yang benar-benar punya integritas, benar-benar jujur, benar-benar ingin apa yang dipunya oleh negara kita ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Benar-benar pengen ada pemimpin seperti itu. Yang tadinya semua punya pihak asing, kalau bisa gimana caranya itu supaya bisa menjadi milik negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan undang-undang. Amanat undang-undang bahwa semua kekayaan alam itu dikelola negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat ini. Pengen itu aja. Ada itu aja pemimpin yang berani seperti itu. Mau asing, mau aseng, mau asong, ya, yang membantu kita asal membantu, benar-benar membantu, bukan untuk menjajah dan merebut bangsa kita. Silakan datang, tapi benar-benar kita bekerja sama mengelola sumber daya alam ini untuk kesejahteraan bangsa kita, untuk rakyat kita. Udah itu aja. Pengen ada pemimpin yang jujur, berani seperti itu. Oke, untuk manusia-manusia kuat di luar sana, insya Allah ini bisa menjadi penyemangat kalian, ini bisa menjadi pelajaran buat kalian, ini bisa menjadi sebuah patokan atau apapun di luar sana yang memang, oh ternyata ku berjuang nggak sendirian. Kita sama-sama berjuang dengan pergulatan kita masing-masing. Kita harus saling kuat, kita semangat terus untuk kita bisa menggapai sesuatu yang ada di titik sana. Mimpilah setinggi mungkin, seenggaknya kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Yeah. No sacrifice, there is no victory. It's all begin from here. Bang Bedu, jazakallah khairan, kasih Terima berkah. kasih. Semangat terus, Siap, sehat terus. sehat. Ditunggu channel-channel berikut yang menghibur kami semua di sini. Nah, mudah-mudahan segera akan ada program-program yang bisa benar-benar bisa kembali menghibur masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Allah masih kasih saya kesempatan untuk menghibur dan mudah-mudahan ya stasiun TV masih percaya sama saya. Pasti. We miss you. Ya, Tunggu kehadirannya Bang Bedu. Terima kasih. Jazakallah khairan, kasih barakallah. Terima kasih.